Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupan antum semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat berkumpul untuk melanjutkan mabahas kita, kajian rutin kita dalam kajian online ini, yaitu kitab Al-Bahr Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq, kitab tentang tazkiyatun nafs, kitab tentang penyucian jiwa, pembersihan hati, karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan keikhlasan bagi diri kita ketika kita menuntut ilmu, sehingga kita bisa mendapatkan berbagai macam ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina Al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mabahas kita, ikhwan, masih tentang satu adab yang wajib kita miliki, yaitu asyukru, bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Kemarin sudah kita bahas beberapa hal tentang masalah syukur, baik itu definisinya, kemudian rukun bersyukur, dan seterusnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama hari ini insyaallah taala kita akan bahas adalah, ingatlah bahwa bersyukur adalah ibadah. Ini yang pertama nih, ikhwan. Bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala itu termasuk ibadah kepada Rabbul Alamin. Allah tabaraka wa taala dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Maka berarti ketika seorang hamba itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, berarti hamba itu telah taat kepada Allah Azza wa Jalla, telah taat akan perintah Allah Azza wa Jalla. Berarti ketika seorang hamba itu bersyukur kepada Allah, berarti bentuk syukur itu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, karena itu ketaatan dari perintah Allah Azza wa Jalla. Salah satunya ayat yang ma'ruf insyaallah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-152. Surah Al-Baqarah ayat ke-152. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Sebutlah namaku, kata Allah Azza wa Jalla. Adhkurkum, aku akan mengingat kalian. Aku akan juga menyebut nama-nama kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Wala takfurun, dan janganlah kalian mengingkari. Ya, dalam ayat ini, setelah Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Rabbul Alamin, kemudian Allah Azza wa Jalla menyuruh diri kita, memerintahkan diri kita untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Wala takfurun, dan janganlah kalian ingkar, jangan kalian kufur nikmat. Subhanallah. Itu yang saya katakan tadi nih. Sangat banyak ayat dalam Al-Quranul Karim yang memerintahkan manusia untuk bersyukur kepada Allah. Dan salah satu ayatnya adalah ini. Jadi ketika seorang hamba bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, berarti itu bentuk ketaatan akan perintah Allah Azza wa Jalla.
maka dia sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla ketika bersyukur kepada Allah. Ayat yang lain, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah pula, ayat 172. Kalau tadi 152, ini 172. Surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian. Dan bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla jika benar-benar hanya kepada Allah kalian menyembah. Ya, bersyukur adalah menjalankan perintah Allah. Dalam ayat ini lihat. Bahkan Allah memulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan apa? Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, pasang telinga kita baik-baik, hadirkan hati kita benar-benar dengan seksama, karena setelahnya Allah memerintahkan akan satu perintah atau Allah melarang akan satu larangan. Ada sekitar 89 atau 90 ayat dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu. Nah, salah satunya ini, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian. Kemudian apa kata Allah? Washkuru lillah. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah Allah memerintahkan untuk makan yang baik-baik, yang halal, yang thayyib, kemudian Allah menyebutkan washkuru lillah. Bersyukurlah kalian kepada Allah. Kenapa? Karena makanan itu semua tidak mungkin kita bisa dapatkan di atas muka bumi ini kecuali atas nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Maka Allah memerintahkan diri kita untuk bersyukur kepada Allah. Ketika kalian sudah apa? Sudah memakan makanan yang baik-baik, yang halal, maka bersyukurlah kepada Allah. Karena semua nikmat itu semuanya itu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Maka bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepada Allah lah kalian menyembah. Nah, ini dua ayat dari sekian banyak ayat yang menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Berarti ketika seseorang bersyukur kepada Allah, dia telah taat akan perintah Allah Azza wa Jalla. Dengan kata lain, dia telah beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang pertama, bahwa syukur adalah ibadah. Kemudian ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan apa saja keutamaan dari bersyukur. Apa saja keutamaan dari bersyukur. Apa saja yang akan didapatkan bagi seseorang ketika dia bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama, min sifatil mu'minin. Syukur adalah sifat orang yang beriman. Bersyukur adalah sifat orang-orang yang beriman. Yang pertama nih. Berarti ketika seseorang bersyukur kepada Allah, maka insya Allah Ta'ala dia akan digolongkan termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin, orang yang beriman. Seperti apa perkaranya? Inna amrahu kullahu khair, semua perkaranya itu baik. Walaysa dzaka illa lil mu'min, dan perkara seperti itu tidak kita dapatkan kecuali adanya pada orang mukmin, adanya orang yang beriman. Lihat, Allah Rasul sebutkan mukmin, bukan cuma muslim. Berarti muslim bisa jadi tidak melakukan dua perkara ini di dalam hadis ini. Tapi kalau mukmin sudah pasti melakukan perkara ini. Apa saja itu? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in asabathu sarra syakar fakana khairul lah. Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat kepadanya, maka dia bersyukur kepada Allah. Memberikan nikmat, kesenangan, kenikmatan, maka dia bersyukur kepada Allah. Fakana khairul lah. Fakana khairul lah, maka itu baik bagi dirinya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Dan ketika dia tertimpa dengan kesulitan, ujian, cobaan, musibah, dia bersabar dan itu baik bagi dirinya. Subhanallah. Ini perkara seperti ini nih tidak kita dapatkan kecuali adanya pada orang apa? Mukmin yang beriman. Karena bisa jadi seorang muslim
masuk ke perkara yang tidak seperti ini. Contoh, ketika dapat ujian, cobaan, musibah, ternyata ngedumel, ternyata benci akan takdir Allah, bahkan na'udzubillah min dzalik, suudzon kepada Rabbul Alamin. Ketika Allah berikan kenikmatan kepadanya, bukan bersyukur malah kufur akan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Fala haula wala quwata illa billah. Maka jelas di antara sifat orang yang beriman, mukmin dan mukminah yang sejati dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, dua sifat ini. Dia selalu bersyukur akan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, dan dia selalu bersabar akan ujian, cobaan, musibah yang Allah berikan kepadanya. Nah, ini yang kita sebutkan awal-awal dulu, bahwa iman itu terbagi dua, setengah dia bersyukur, setengahnya kesabaran. Sehingga ketika orang sudah dapatkan ini, imannya sempurna, Masya Allah. Ini yang pertama. Keutamaan pertama dari bersyukur kepada Allah, syukur adalah sifat orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, ya ikhwan. Yang kedua, sababun li ridallah. Keutamaan bersyukur yang kedua merupakan sebab datangnya ridha Allah. Merupakan sebab datangnya ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-7. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat ke-7. In takfuru fa innallaha ghaniyun 'ankum. Jika kalian kufur, ketahuilah maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan kalian, maksudnya. Kemudian Allah katakan fa innallaha ghaniyun 'ankum, dan dia tidak meridai dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak memerlukan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Kaya atas kalian. Wala yarda li ibadihi al-kufr, dan Allah Azza wa Jalla tidak pernah meridai kekafiran hamba-hambanya. Allah enggak mungkin ridha kepada kekufuran. Nah, lanjutannya apa? Wa in tashkuru yardahu lakum. Subhanallah, ini syahid bahasan kita nih. Jika kalian bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah meridai syukur kalian itu tuh. Subhanallah. Jika kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla meridai bersyukur kalian tersebut. Kemudian apa? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain, kata Allah Azza wa Jalla. Thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Innahu alimun bidzatis sudur. Kemudian kepada Rabb-Nya lah kalian akan dikembalikan. Lalu Allah Azza wa Jalla beritakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Sungguh Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dada kalian. Ya, Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini dengan tegas mengatakan, wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah, Allah akan meridai rasa syukur kalian. Yani Allah Azza wa Jalla akan meridai kalian. Berarti sebaliknya nih, ikhwan nih. Kalau kalian kufur akan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian, na'udzubillah min dzalik, Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah meridai dari kalian semua. Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah meridai kalian semua. Ada kisah yang menarik luar biasa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah Bani Israel. Kisah 3 orang dari Bani Israel yang ketiganya diuji dengan ujian harta. Perhatikan baik-baik nih, ikhwan, diuji dengan ujian harta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apa? Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam masalah harta. Hati-hati nih. Banyak orang, masya Allah, beragama luar biasa bagus, ketika masalah harta hilang agamanya. Ini ujian berat nih, fitnah besar luar biasa pada umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harta. Dan ternyata Bani Israel pula yang menghancurkan mereka, salah satunya di antara karena ujian harta. Salah satu 3 orang ini. 3 orang yang sama-sama sukses, tapi 2-nya enggan bersyukur. Yang satunya adalah apa? Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Inna thalathatan min Bani Israel
abras wa aqra' wa a'ma. Sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel itu menderita yang pertama abras. Abras itu penyakit kulit, semacam kusta. Jadi yang pertama terkena penyakit kulit. 3 orang Bani Israel ini yang pertama terkena penyakit kulit, yang kedua aqra', aqra' ini mengalami kebotakan, yang ketiga a'ma, yang ketiga buta. Yang tiga-tiganya apa? Ada kekurangan nih. Yang pertama penyakit kulit, yang kedua penyakit botak itu rambutnya rontok semua, yang ketiga buta. Fa'aradallah an yabtaliyahum. Kemudian Allah Azza wa Jalla ingin menguji mereka bertiga nih. Fab'atha ilaihim malakan. Allah mengutus malaikat, satu malaikat kepada mereka semua. Fa'atal abras. Maka malaikat itu datang kepada yang pertama, yang penyakit kulit tadi, terkena penyakit kulit. Faqal ayyu syai'in ahabbu ilaik. Malaikat ini bertanya, tapi malaikat ini menjelma menjadi orang ya. Karena yang 3 orang ini nggak tahu ini malaikat. Malaikat pertama bertanya, malaikat bertanya kepada orang pertama yang menderita penyakit kulit, apakah sesuatu yang paling kau inginkan? Yang paling kau inginkan ini apa? Maka jelas dia mengatakan launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu anni alladhi qad qadhirani an-nas bihi. Rupa yang bagus, kulit yang bagus, penyakit yang menjijikkan yang ada pada diriku ini hilang dari diriku. Maka famasahahu. Orang malaikat tadi kemudian mengusap orang tersebut. Apa yang terjadi? Hilanglah kemudian penyakit itu. Hilang langsung. Bayangkan subhanallah. Fadhahaba anhu qadharuhu. Tiba-tiba langsung hilang. Luar biasa, Masya Allah. Kemudian apa? Fa'u'tiya launan hasanan wa jildan hasanan. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikannya menjadi apa? Kulitnya bagus, rupanya jadi bagus, luar biasa. Kemudian fa'ayyul mal ahabbu ilaik? Bertanya lagi malaikat kepada orang ini. Kekayaan apa, harta apa yang engkau paling sukai? Al-ibili awil baqar. Unta atau sapi? Agak ragu nih. Dari yang meriwayatkan di sini. Unta atau sapi. Fa'utiya naqatun usyrah. Maka diberikan seekor unta yang bunting. Usra. Seekor unta yang bunting dikasih oleh malaikat. Faqal barakallahu laka fiha. Kemudian ia pun didoakan, semoga Allah melimpahkan keberkahan kepadamu dengan unta ini. Datang orang yang kedua. Fa'ata al-aqra', datang kepada orang yang mengalami penyakit kebotakan tadi. Kemudian bertanya, ayyu syai'in ahabbu ilaik? Apakah sesuatu yang paling engkau inginkan di atas muka bumi ini? Sya'run hasanun wa yadhhabu anni alladhi qad qadhirani an-nasu bihi. Jelas rambut yang indah. Rambut yang indah. Ya, manusia nggak bersyukur, subhanallah. Rambut yang indah dan apa yang menjijikkan banyak orang ini hilang dari diriku. Famasahuhu. Kemudian diusaplah kepala orang tersebut. Fadhahaba anhu qadharuhu. Hilang tiba-tiba botaknya. Tiba-tiba langsung apa? Memiliki rambut yang sangat luar biasa indah. Fa'utiya sya'ran hasanan. Allah memberikannya rambut yang sangat indah. Kemudian malaikat ini bertanya lagi. Fa'ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang paling kau sukai? Qal al-baqaru awil ibil. Orang itu mengatakan sapi atau unta. Fa'utiya baqaratan hamilan. Diberikan oleh malaikat tadi sapi yang bunting. Faqal barakallahu laka fiha. Kemudian malaikat tadi mendoakan semoga Allah memberkahimu dengan sapi ini. Yang ketiga, orang yang tadi apa? Kedua matanya buta. Kemudian bertanya malaikat, ayyu syai'in ahabbu ilaik? Apa sesuatu yang paling engkau inginkan? An yuridillahu ilayya basari fa absara bihin nas. Semoga Allah Azza wa Jalla berkenan mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat manusia. Famasahahu, maka dipegang, disentuh, diusaplah wajahnya, maka kemudian apa? Kedua matanya dikembalikan oleh Allah penglihatannya. Subhanallah. Kemudian ditanya, fa ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang paling kau sukai? Al-ghanam, kambing. Fa'utiya syatan walidan, diberikan kepadanya seekor kambing yang bunting.
Udah, ada 3 orang nih. Kemudian, nih sini Allah Azza wa Jalla berikan ujian nih. Lalu apa? Berkembang biaklah tadi untanya, sapinya, kambingnya tersebut. Lihat, kan tadi yang pertama dikasih unta bunting, yang kedua dikasih sapi bunting, yang ketiga kambing yang bunting. Maka berkembang biaklah tuh untanya, sapinya, kambingnya tersebut. Sehingga yang pertama tadi itu memiliki 1 lembah unta. Bayangkan. Yang pertama memiliki 1 lembah unta. Yang kedua memiliki 1 lembah sapi. Dan yang ketiga memiliki 1 lembah kambing. Masing-masing 1 lembah. Tapi yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Nabi SAW melanjutkan. Thumma innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi. Kemudian datanglah malaikat itu kepada orang yang sebelumnya menderita penyakit kulit tadi itu. Dengan menyerupai dirinya. Maksudnya apa menyerupai dirinya? Itu orang yang terkena penyakit kulit. Dulunya kan orang ini kena penyakit kulit, kemudian Allah sembuhkan melalui malaikat tadi. Nah ini sekarang malaikat ini datang menyerupai orang itu yang tadi. Itu masih dalam berpenyakit kulit kan gitu. Kemudian orang itu berkata kepadanya, malaikat itu berkata kepada, qala rajulun miskin qad intaqatat bihi al-jibal fi safari. Aku adalah orang yang miskin, terputus segala perjalananku untuk mencari rezeki dari perjalananku ini. Sehingga aku nggak dapat meneruskan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian dengan pertolongan Anda, ya, dia menyebutkan pertolongan Allah, kemudian pertolongan Anda. Ini tauhid nih, subhanallah. Demi Allah yang telah memberi Anda rupa yang tampan, kulit yang indah dan kekayaan ini, aku hanya minta Anda 1 ekor unta saja. Aku minta berapa? 1 ekor, tadi untanya 1 lembah, bayangkan. Orang ini minta 1 ekor unta saja untuk bekal meneruskan perjalananku, kata dirinya. Apa kata orang tadi itu? Al-huquq katsirah. Waduh, tanggunganku banyak. Tanggunganku apa? Banyak. Pelit, bakhil orang ini. Nauzubillah min dzalik. Tanggunganku ini banyak, luar biasa sudah. Faqala lahu. Maka malaikat itu berkata kepadaku, berkata kepada orang tadi itu, Ka'anni a'rifuka. Kayak sepertinya aku pernah mengenalmu. Aku pernah mengenalmu. Alam takun abras yakdharuka an-nas faqiran fa'ataka Allah al-mal. Bukankah engkau dulu orang yang kena penyakit kulit? Manusia kemudian jijik kepada dirimu, kemudian Allah berikan kesembuhan. Engkau orang fakir, Allah berikan kekayaan. Bukankah engkau orang itu tuh dulu? Faqal. Kemudian dia kemudian berkata, apa kata? Innama warathu hadzal mal kabiran an kabiri. Subhanallah, a'udzubillah min dzalik. Dia malah menjawab apa? Harta kekayaan ini aku warisi turun temurun nih dari nenek moyangku yang terhormat. A'udzubillah min dzalik. Kadzdzab nih, kadzib, bohong. Kemudian enggak bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Maka malaikat tadi mengatakan, in kunta kadziban fasayyarakallah ila ma kunta. Jika engkau dusta nih, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mengembalikanmu kepada keadaanmu semula. Dan memang dusta orang ini, na'udzubillah. Kemudian datang ke orang yang kedua tadi, yang apa? Mengalami kebotakan kepalanya. Kemudian dengan menyerupai dirinya, menyerupai orang yang kedua, ya berarti yang kepalanya apa? Botak. Jadi malaikat ini datang seperti manusia menyerupai orang yang kedua dengan kepala yang botak. Dan berkata kepadanya sebagaimana perkataan orang yang pertama tadi itu, yang penyakit kulit. Aku seorang yang musafir, aku miskin, terputus perjalananku, dan seterusnya. Aku hanya minta 1 sapimu. Maka kemudian apa? Ditolak juga, na'udzubillah min dzalik, seperti orang yang pertama. Dan mengatakan persis seperti orang yang pertama tadi itu. Kemudian apa? Malaikat tadi mengatakan, in kunta kadziban fasayyarakallah ila man kunta. Jika engkau dusta, niscaya Allah akan mengembalikanmu kepada keadaanmu semula. 2 orang tadi balik, na'udzubillah. Kufur akan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang ketiga, orang yang apa? Kedua matanya buta. Kedua matanya buta. Kemudian mengatakan rajulun miskin wa ibnus sabil qad ittaqatat biyal jibal fi safari. Malaikat datang kepada orang yang buta dengan menyerupai keadaannya yang dulu. Berarti malaikat itu datang dengan keadaan yang buta juga.
Berkata kepadanya, aku orang miskin, kehabisan bekal dalam perjalanan, terputus bagiku untuk mencari rezeki di dalam perjalananku, sehingga aku nggak dapat meneruskan perjalananku hari ini, kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolonganmu. Demi Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu, aku minta seekor kambing saja untuk bekal melanjutkan perjalanan. Orang ini mengatakan apa? Ini orang bersyukur ya, subhanallah. Qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Dulu aku orang yang buta, kemudian Allah mengembalikan penglihatan. Khudh ma syi'ta. Ambil sesukamu. Ambil dari kambingku tuh, ambil sesukamu. Allahu Akbar nih. Wada' ma syi'ta, dan tinggalkan sesukamu, silakan. Mau ambil sesukamu, tinggalkan sesukamu. Jadi bukan satu dikasih. Engkau mau ambil sesukamu, silakan. Tinggalkan sesukamu, silakan. Subhanallah. Fawallahi la ajhaduka al-yawm bi syai'in akhadtahu Allah. Demi Allah, sekarang ini aku tidak akan mempersulitmu dengan memintamu. Demi Allah, sekarang ini aku tidak akan mempersulitmu dengan memintamu mengembalikan sesuatu yang telah Anda ambil karena Allah Azza wa Jalla. Maka malaikat tadi mengatakan, amsik malaka. Pegang hartamu itu. Subhanallah. Pegang kekayaanmu itu. Fa innama ubtulitum. Sesungguhnya kalian ini diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Faqad radiyallahu anka wa sakhatu ala sahibaika. Allah Azza wa Jalla ridha kepadamu dan Allah murka kepada dua temanmu tadi itu. Ini sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Allahu Akbar, subhanallah. Ini kisah yang sangat luar biasa nih, Pak. Bagaimana orang yang dulunya Allah berikan ujian, penyakit kulit, penyakit kebotakan, kemudian kedua matanya buta, Allah kembalikan, kemudian dia nggak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Apa akibatnya? Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah memberikannya keridhaan kepadanya. Nauzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara keutamaan dari bersyukur yang ketiga disebutkan oleh para ulama, amanu minal azab, sebab selamatnya dari azab Allah. Sebab selamatnya dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla akan selamatkan diri dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-147. Surat An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Ya, jika kalian bersyukur dan beriman, Allah Azza wa Jalla tidak akan mengazab kalian. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla syakirun alim. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha syakir dan alim, yang sudah kita sebut kemarin. Syakir membalas dengan balasan yang berlipat ganda, dan alim maha mengetahui. Qatadah rahim Imam Qatadah ibn Du'amah As-Sadusi menyebutkan ketika menafsirkan ayat ini, sebutkan dalam tafsir At-Tabari, Inna Allah jalla thana'uh la yu'adzibu syakiran wala mu'minan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah mengadab orang yang bersyukur dan orang yang mukmin. Allahu Akbar. Dari ayat ini nih, beliau mengambil kesimpulan bahwa Allah nggak mungkin mengadab hambanya yang bersyukur kepada Allah dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang beriman dengan iman yang sejati, pasti mereka termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Maka Allah tidak akan pernah mungkin mengadab orang-orang yang beriman lagi bersyukur kepada Allah. Subhanallah. Maka Allah syakiran aliman. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla maha mensyukuri dan maha mengetahui. Kemudian sababun liziyadah, yang keempat ya. Yang keempat, merupakan sebab ditambahnya nikmat. Sababun liziyadah,
Ma'ruf insyaallah ayatnya. Sebab ditambahnya nikmat. Bukan hanya sebab nikmat itu tetap ada bagi dirinya, tapi sebab ditambahnya nikmat-nikmat yang lain akan masuk kepadanya. Mana dalilnya? Surat Ibrahim ayat 7. Ma'ruf insyaallah ayatnya. Surat Ibrahim ayat ke-7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah tatkala Rabbmu mengatakan, mengumumkan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah, maka pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian mengingkari nikmat-nikmatku kata Allah, maka ketahuilah azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat ke-7. Subhanallah. Ayat ini ma'ruf insyaallah ikhwan. Kita hafal ayat ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah ayat ini sudah kita jadikan cermin dalam kehidupan kita sehingga kita benar-benar bercermin dengan ayat ini nih? Berapa banyak manusia ketika Allah Azza wa Jalla tidak berikan nikmat duniawi, mungkin nikmat harta, jabatan, duniawi, apapun itulah. Maka dia menganggap apa? Ya, nikmat yang Allah kasih kepadaku dikit, luar biasa. Sehingga ketika dia anggap dikit, apa yang terjadi? Dia nggak bersyukur kepada Allah. Kalau nikmat sedikit saja, yang dalam pandangannya ya, kalau nikmat sedikit saja dia nggak bisa bersyukur, apalagi nikmat yang banyak. Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril kathir, kata Nabi SAW. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan nikmat yang sedikit, maka dia pun nggak akan pernah bisa bersyukur dengan nikmat yang banyak. Kalau sedikit, dalam pandangannya kan dikit, betul ya? Kalau Allah kasih duniawi banyak, wah banyak nih nikmatnya. Kalau Allah kasih duniawi, Allah persempit dunianya, oh dikit nih. Allahu Akbar, subhanallah, kesalahan besar luar biasa. Maka kewajiban kita untuk bersyukur, ikhwan, akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada diri kita semua, subhanallah. Kemudian selanjutnya, al-ajru al-jazil fil akhirah, ganjaran yang sangat besar di akhirat. Bahkan dunia dan akhirat ini. Di antara keutamaan bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Allah akan berikan ganjaran yang besar di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-145. Dalam surat Ali Imran ayat ke-145. Wa sanajzi asy-syakirin. Dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami berikan ganjaran. Dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami berikan ganjaran. Disebutkan oleh ahli tafsir, ahlu syukur hum al-makhsusun biminnatillah alaihim man baina ibadih. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, mereka adalah orang-orang yang khusus yang Allah Azza wa Jalla janjikan kepada mereka di antara hamba-hambanya. Subhanallah, ini orang-orang yang bersyukur kepada Allah, mereka orang-orang yang khusus, kata para ulama tafsir, dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka di antara hamba-hamba yang lain. Nah, syukur tuh. Ini kenikmatan luar biasa bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat yang lain. Dalam surat Al-An'am ayat ke-53. Surat Al-An'am ayat ke-53. Dalam surat Al-An'am ayat ke-53. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. Demikianlah
kami telah menguji sebagian mereka, itu orang-orang yang kaya, dengan sebagian yang lain, itu orang-orang yang miskin. Agar mereka, orang-orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Allah Azza wa Jalla berfirman, tidaklah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya. Ajib, subhanallah. Tidaklah Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini diantara ayat-ayat menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla akan memberikan ganjaran luar biasa bagi manusia, baik itu di dunia ataupun di akhirat sebenarnya. Baik itu di dunia ataupun di akhirat. Kemudian selanjutnya, ikhwan, di antara keutamaan dari bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, al-afiyah ma'a syukur khairun min al-bala' ma'a sabr. Tapi ini bukan sebuah apa? Al-afiyah ma'a syukur, kenikmatan yang dibarengi dengan rasa syukur, kenikmatan yang dibarengi dengan rasa syukur itu lebih baik daripada musibah yang dibarengi dengan kesabaran. Ini menurut sebagian ulama jelas ya. Kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan, kemudian dia bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Ini menurut sebagian ulama itu lebih baik daripada bala, ujian, cobaan, musibah yang dibarengi dengan kesabaran. Walaupun dua-duanya baik sebenarnya, tapi menurut sebagian ulama, kenikmatan yang dibarengi dengan rasa syukur itu lebih baik daripada musibah, cobaan, ujian yang dibarengi dengan kesabaran. Mutarrif rahimahullah taala berkata, la an u'afa fa ashkuru ahabbu ilayya min an ubtala fa asbir. Ketika aku diberikan kekayaan, kesehatan, kenikmatan, kemudian aku bersyukur, itu lebih aku cintai daripada aku diberikan cobaan, ujian, kemudian aku bersabar. Jadi fitrah manusia maksudnya, itu lebih suka, coba ditanya, kaya bersyukur atau miskin bersabar? Insya Allah yang milih akan yang pertama, kaya bersyukur, betul ya? Maka ini kata sebagian ulama, ini di antara keutamaan tersendiri bagi orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kemudian bersyukur. Karena fitrah manusia pasti menginginkan itu gitu. Pasti menginginkan itu, diberikan kenikmatan, diberikan kekayaan, diberikan fasilitas dan seterusnya kemudian bersyukur. Ini lebih disukai insya Allah disukai oleh manusia daripada kemudian Allah berikan ujian, cobaan, kemudian dia bersabar. Makanya Mutarrif mengatakan, ketika Allah berikan kenikmatan kepadaku, kemudian aku bersyukur, itu lebih aku sukai daripada Allah memberikan ujian, kemudian aku bersabar. Disebutkan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan bersyukur yang lain, yang semoga Allah Azza wa Jalla berikan itu kepada diri kita dengan cara kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwatal iman, rahimani rahimakumullah. Selanjutnya akan kita bahas tentang apa? Bagaimana, atau tanda-tanda dulu sebelum kita beranjak kepada bagaimana cara bersyukur, bagaimana menjadi orang yang bersyukur, atau bagaimana menjadi orang bersyukur, tanda-tandanya dulu kita akan sebutkan. Tanda-tanda hamba Allah yang bersyukur. Tanda-tanda hamba Allah yang bersyukur. Kita akan sebutkan sedikit saja, ya banyak. Yang pertama jelas mengakui dan menyadari, ini yang kita bahas awal nih, kawan. Nah, dan tanda orang yang bersyukur yang pertama mengakui dan menyadari bahwa Allah telah memberinya nikmat. Mengakui dan menyadari bahwa Allah Azza wa Jalla telah memberinya nikmat. Bahkan nikmat yang dia dapatkan semata-mata itu semua datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Dan tidak ada nikmat yang kalian rasakan kecuali itu semua datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, yang pertama nih, tanda orang yang bersyukur,
Dia benar-benar mengakui, menyadari di dalam hatinya bahwa Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kenikmatan kepadanya. Jadi sudah kita bahas awal-awal tuh. Bukan kehebatannya, bukan kepintarannya, bukan kerajinannya, bukan marketingnya, bukan salesnya, bukan. Itu sebab semua tuh. Tapi pada hakikatnya Allah lah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan itu semua kepadanya. Jadi dia harus akui dan sadari itu tuh. Dengan hatinya. Dia harus akui dan sadari bahwa semua nikmat ini itu datangnya semata-mata dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, karena itu orang yang bersyukur kepada Allah senantiasa pasti menisbatkan semua nikmat yang dia rasakan itu kepada Allah. Senantiasa dia akan menisbatkan semua kenikmatan yang dia dapatkan, yang dia rasakan, itu pasti semua dia nisbatkan kepada Allah. Dan orang yang kufur, dia pasti menisbatkan semua bala nih, semua keburukan, musibah, cobaan dari Allah malah. Atau tadi, dia menisbatkan nikmat dan seterusnya bukan kepada Allah, tapi kepada dirinya. Fala haula wala quwata illa billah. A'udzubillahi min dzalika. Makanya kalau kita turun hujan, sekarang turun hujan Masya Allah nih. Apa doanya? Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Subhanallah. Mutirna, kami telah diberikan hujan ini, diturunkan hujan kami ini. Bifadlillahi wa rahmatih, dengan fadl Allah, dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Jadi bukan apa? Bukan karena bintang ini, bukan karena ini, bukan enggak. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kalau hujan itu selesai turun, sebagian ulama mengatakan boleh ketika mengucapkan hujan, ketika hujan turun mengucapkan ini boleh, tapi sebagian ulama mengatakan ketika hujan itu sudah berhenti. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kami diberikan hujan ini nih karena karunia dan rahmat Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar. Ini yang pertama. Mengakui dan menyadari bahwa Allah azza wa jalla telah memberinya nikmat. Yang kedua, menyebut-nyebut nikmat yang Allah berikan kepadanya. Menyebut-nyebut nih nikmat yang Allah azza wa jalla berikan kepadanya. Baik menyebutnya dengan bersyukur dengan lisannya alhamdulillah, atau memuji Allah dengan lisan kita, kan gitu. Kebanyakan manusia mengeluh. Wah, saya sakit nih karena ini, saya musibah nih karena ini, kemarin saya rugi nih sekian karena ini, seterusnya. Tapi nggak pernah menyebut nikmat yang Allah berikan kepadanya itu semata-mata karena Allah. Ini salah nih. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan nikmat yang diberikan oleh Tuhanmu fahaddits, maka sebutlah. Tentu seperti ini bukan menyebut didasari atas ujub dan sombong ya, tidak. Tapi tampakkanlah nikmat tersebut sebagai bentuk bahwa engkau adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tadi kan menyebut-nyebut nikmat dengan lisan kita. Yang ketiga, menunjukkan rasa syukur dengan ketaatan kepada Allah. Menunjukkan rasa syukur dengan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini kemarin kita bahas rukun bersyukur nih, 3 nih ya. Ini nih. Tanda-tanda orang bersyukur, rukun bersyukur ini sama betul. Jadi orang yang menjalankan rukun syukur itu yang kemarin kita sebutkan, maka dia termasuk orang-orang yang bersyukur, ini tanda-tandanya. Salah satu yang ketiga adalah bentuk rasa syukurnya adalah bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia taat kepada Allah, taat akan perintah Allah, tidak melanggar larangan Allah Azza wa Jalla. Ini syukur nih. Dia tidak makan riba, dia tidak berzina, dia tidak melakukan hal-hal yang haram. Itu bersyukur kepada Allah. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia sedekah, dia melakukan ketaatan kepada Allah. Itu bersyukur kepada Allah. Jadi kalau orang-orang yang misal nih nggak sholat, orang berapa banyak kaum muslimin yang nggak sholat, itu bukan bersyukur kepada Allah tuh. Walaupun dia mengatakan alhamdulillah saya hari ini dapatkan banyak luar biasa nikmat, tapi dia nggak sholat, nggak dikatakan bersyukur kepada Allah. Dia nggak ibadah kepada Allah, dia nggak melakukan ketaatan kepada Allah, dia tidak taat akan perintah Allah, dia nggak bersyukur kepada Allah. Ini tanda dari
Orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Nah sekarang ikhwan, bagaimana menjadi orang yang bersyukur kepada Allah? Bagaimana menjadi orang yang bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala? Apa saja tips, apa saja kiat agar menjadi orang yang bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala? Yang pertama, bitaqwallah wal amalu bi ta'atih, dengan takwa kepada Allah dan beramal ketaatan kepadanya. Dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan beramal ketaatan kepadanya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-123. Surah Ali Imran ayat ke-123. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adhillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar padahal kalian dalam keadaan yang hina, lemah. Kaum muslimin lemah pada saat perang Badar, cuma 300 lebih. Persenjataan nggak ada. Beda sama orang Quraisy, ribu luar biasa persenjataan lengkap kan gitu. Allah tolong itu. Allah mengatakan apa? Fattaqullah la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian termasuk orang yang bersyukur. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Ketika Allah sebutkan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian menang di perang Badar. Padahal kalian lemah pada saat itu. Padahal kalian hina pada saat itu tuh. Tapi Allah berikan kemenangan atas kalian semua. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla agar kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Maka tips yang pertama kata para ulama agar menjadi orang-orang yang bersyukur adalah bertakwa kepada Allah dan melakukan ketaatan kepadanya. Ini baru orang yang bersyukur nih, ikhwan. Ini baru orang yang bersyukur kepada Allah. Karena orang yang tidak bertakwa kepada Allah, tidak melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, tidak dikatakan orang yang bersyukur kepada Rabbul Alamin. Maka bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, maka kita akan termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bil qanaati war ridha bima qasama Allah lak. Di antara tips agar bersyukur itu qanaah dan ridha akan pemberian Allah. Qanaah dan ridha akan pemberian Allah tabaraka wa taala. Apa itu qanaah? Selalu merasa cukup akan pemberian Allah. Selalu merasa cukup akan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Selalu merasa cukup akan nikmat yang ada pada dirinya sehingga menjadikan dirinya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan merasa selalu nggak puas akan dunia. Selalu merasa kurang akan dunia, selalu merasa butuh akan dunia, bukan butuh sama Allah, butuh sama dunia. Nauzubillah. Hati-hati nih, subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah engkau orang yang wara'. Apa itu wara'? Meninggalkan segala sesuatu yang ditakutkan ada hukumannya, ada kemadaratannya di negeri akhirat. Itu wara'. Meninggalkan segala sesuatu yang ditakutkan ada kemadaratannya di hari akhirat. Itu wara'. Jadilah engkau orang yang wara', maka engkau akan menjadi hamba Allah yang paling berbakti pada Allah. Wa kun qani'an takun ashkaran nas. Jadilah engkau orang yang qanaah, merasa cukup akan pemberian Allah tadi itu. Merasa cukup akan nikmat yang ada pada dirimu. Maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur kepada Allah. Kalau engkau orang yang wara', engkau akan menjadi hamba yang paling taat kepada Allah. Menjadi hamba yang paling beribadah kepada Allah, paling berbakti kepada Allah. Kalau engkau menjadi orang yang qanaah, engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka qanaahlah dan ridhalah akan pemberian Allah tabaraka wa taala, ikhwan. Banyak orang subhanallah dia tidak qanaah akan pemberian yang Allah berikan kepadanya. Sayang luar biasa. Dan selanjutnya
Yang ketiga, di antara tips agar selalu bersyukur adalah selalu melihat ke bawah ketika mendapatkan nikmat. Selalu melihat ke bawah ketika mendapatkan nikmat dari Allah tabaraka wa taala. Itu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah." Lihatlah kepada yang ada di bawah kalian kalau kalian dapat nikmat. Jangan lihat yang ada di atas kalian, karena itu akan menjadikan kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Allahu Akbar. Nah, ini di antara bentuk orang nggak mau qanaah karena dia selalu ngedongak ke atas ketika dapat nikmat. Tapi kalau dia selalu lihat ke bawah, dia akan selalu bersyukur dan qanaah akan pemberian Allah masalah duniawi. Nah, kita kebalik, qanaahnya masalah akhirat. Betul ya? Sekarang puasa nih. Puasa, karena anak udah puasa, tambah dengan ibadah yang lain, salat sunnah, baca Quran, sudah cukup. Anak qanaah sudah mau puasa aja. Ya, akhirat, qanaah, salah besar luar biasa. Akhirat nggak ada. Akhirat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan sebanyak-banyaknya untuk kita berbekal untuk alam akhirat, kan gitu. Dunia qanaah baru. Nah, ini dibalik nih subhanallah. Ini kita nih. Maka ketika dapatkan nikmat, lihat yang di bawah kalian, jangan lihat yang di atas kalian. Itu akan menjadikan kalian tidak meremehkan kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian. Kemudian, nah kalau dapat musibah, lihat yang di atas kita. Ujian, cobaan, musibah, lihat orang-orang yang ujiannya, cobaannya, musibahnya melebihi kita, sehingga kita akan selalu bersabar akan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita. Lihat yang ada di bawah kita. Kemudian selanjutnya, di antara tips agar bersyukur, bisalati duha, dengan salat duha. Dengan salat duha, ini menarik nih, subhanallah. Maka jadikan dari kita, kalau bisa jangan tinggalkan salat duha ini, Masya Allah. Dalam hadis yang sahih dari Bukhari Muslim, hadis ini ada juga di hadis Arba'in Nawawiyah. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu annahu qala Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi dari setiap persendian manusia itu harus disedekahkan di antara kalian. Fa kullu tasbihatin sadaqah, setiap tasbih itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, setiap tahmid itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, setiap kalimat tahlil itu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, setiap kalimat takbir itu sedekah. Ya, subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, la ilaha illallah sedekah, Allahu akbar sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah, mencegah orang dari perbuatan munkar itu sedekah. Wa yujzi min dzalika raka'atan yarka'uhuma min ad-duha, dan mencukupi dari semua itu 2 rakaat salat duha. Allahu akbar. 2 rakaat salat duha. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa persendian manusia ini ada 360 persendian. Setiap harinya harus disedekahkan satu persatu. Coba bayangkan ikhwan. Kalau satu sendi kita saja nih, satu sendi kita patah, naudzubillah, berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk membenarkan itu? Di operasi ini dan seterusnya. Itu satu sendi. Ini 360 sendi setiap hari dari manusia harus disedekahkan. Dan mencukupi itu semua dengan 2 rakaat salat duha. Allahu Akbar. Itu di antara keutamaan luar biasa dari salat duha. Maka orang-orang yang melakukan salat, terkhusus salat duha nih, dia orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena dia telah bersedekah dengan 360 sendi tadi itu, subhanallah. Dan jelas salat-salat yang lain ya, subhanallah ya. Bukan hanya salat duha, ada salat duha doang, salat wajib enggak, lebih parah subhanallah. Salat wajib jelas derajatnya lebih tinggi daripada salat sunnah. Salat duha sunnah hukumnya. Salat wajib lebih tinggi. Ini yang saya katakan tadi, orang yang tidak salat pada hakikatnya tidak bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Dan jangan salah juga, orang salat duha kenapa? Supaya kaya. La ilaha illallah. Intinya supaya itu gitu. Nggak ada yang lain, cuma itu doang. Yang salah ini, tujuan utamanya berarti dunia. Itu cuma bonus. Allah kasih rezeki dan seterusnya, itu bonus.
Intinya apa? Saya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan salat duha saya. Saya ingin bersedekah dengan seluruh sendi saya setiap harinya. Itu benar. Bonusnya Allah kasih rizki. Betul. Bukan hanya salat duha. Semua ibadah yang dilakukan dengan ikhlas dan ittiba'ur Rasul itu akan mendatangkan rizki bagi orangnya insya Allah. Kemudian selanjutnya tips agar bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala dengan merenungi nikmat-nikmat Allah. Allahu akbar. Dengan merenungi apa? Nikmat-nikmat Allah azza wa jalla. Dalam Al-Qur'anul Karim sering sekali kita lihat Allah azza wa jalla menggugah hati manusia dengan apa? Dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada diri kita di atas muka bumi ini. Cuma kita bersyukur atau enggak? Contoh, Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 78. Surat An-Nahl ayat 78. Bitafakkur fi ni'amillahi 'alaik. Dengan bertafakkur, memikirkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 78, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Subhanallah. Dan Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Nggak bawa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Hanya bayi merah yang keluar menangis. Kemudian apa kata Allah? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan Allah memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Supaya apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Allahu akbar. Agar kalian bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Coba bayangkan mata kita, telinga kita, lisan kita, hati kita, tangan kita, kaki kita. Itu kalau Allah azza wa jalla cabut, mau cabut sebentar itu. Kalau kita nggak bersyukur kepada Allah, kemudian tiba-tiba detik itu Allah cabut, mudah banget bagi Allah. Mudah banget bagi Allah. Itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk bersyukur. Salah satu contoh dari merenungi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, contoh dari anggota tubuhnya, anggota badannya. Selanjutnya, di antara tips kiat agar selalu bersyukur kepada Allah yaitu dengan berdoa, dengan berdoa kepada Allah. Doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Muadz bin Jabal dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan juga yang lainnya. Muadz mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya, kemudian beliau berkata, "Ya Muadz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Muadz, demi Allah aku mencintaimu. Allahu akbar. Ini kata-kata luar biasa kan. Rasul mengatakan ini kepada Muadz bin Jabal, bayangkan. Aku demi Allah aku mencintaimu. فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول. Aku wasiatkan kepadamu wahai Muadz, jangan sekali-sekali engkau meninggalkan doa ini di akhir salat. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan juga beribadah yang baik kepadamu, membaguskan ibadahku kepadamu. Ini boleh dibaca ketika akhir tasyahud sebelum salam, dan dibaca pula ketika zikir ba'da salat. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berdoa kepada Allah azza wa jalla agar Allah bantu diri kita untuk selalu mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, dan selalu membaguskan ibadah kita kepada Allah. Boleh dibaca setelah tasyahud akhir sebelum salam, dan juga dibaca ketika zikir ba'da salat, zikir setelah salat wajib 5 waktu. Itu dengan doa. Kemudian selanjutnya dengan sujud syukur. Kemudian dengan sujud syukur. Dan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza ja'ahu amran surur aw bashara bihi kharra sajidan syakiran lillah. Sesungguhnya apabila datang kepada beliau perkara yang membahagiakan, menjadikan kesenangan kepada beliau, kharra sajidan syakiran, maka beliau bersujud bersyukur kepada Allah azza wajalla. Ini di antara bentuk apa? Bentuk bersyukur kepada Allah dengan sujud syukur. Dengan sujud syukur.
Dan masih banyak lagi ya, ikhwan. Tips-tips kiat-kiat agar selalu menjadikan diri kita bersyukur, tapi mudah-mudahan ini cukup bagi diri kita. Sehingga semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan diri kita orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Tabaraka. Satu lagi, berzikir. Satu lagi, berzikir. Kalau tadi berdoa, ini berzikir. Jadi dua-duanya berzikir dan berdoa. Berzikir, memuji Allah Azza wa Jalla karena rasa syukur kita kepada Allah. Contohnya apa? Zikir pagi petang. Betul ya? Zikir pagi petang, subhanallah. Itu luar biasa benar, Masya Allah di dalam itu. Wallah ta'ala alam bisawab. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Masya Allah, Alhamdulillah atas ilmu yang diberikan siang hari ini. Jazakumullahu khairan Ustadz. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Izin menyampaikan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana termasuk orang yang merasa kurang bersyukur. Contohnya, dan bakhil. Contohnya, bila setiap kali Ana sudah mengeluarkan harta, Ana selalu merasa menyesal. Dan Ana tahu itu berdosa. Bagaimana menghilangkan ini ya Ustadz, agar perasaan ini tidak melekat di hati Ana. Jadi Ana merasa apa yang Ana usahakan inilah yang menjadi sebab datangnya rizki, datangnya harta. Walaupun di sisi lain Ana menyadari bahwa ada andil Allah. Tapi Ana selalu sulit untuk mengeluarkan harta Ana. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Di antara yang bisa dilakukan tips tadi tuh. Semua tips tadi yang bisa dilakukan, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, qanaah, bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan seterusnya. Dan salah satunya adalah bagi orang tadi masalah harta, sedekah setiap hari. Infak setiap hari. Usahakan, paksakan diri untuk bisa bersedekah setiap hari. Walaupun sedikit. Walaupun apa? Sedikit nggak apa-apa. Satu orang subhanallah mengatakan kepada seorang Ustaz, saya ini orang yang luar biasa bakhil. Gimana caranya agar Allah Azza wa Jalla hancurkan kebakhilan ini dalam hati saya? Apa kata Ustaz ini? Ente sedekah setiap hari, kata Ustaz ini. Setiap hari Ustaz, iya. Walaupun 2.000, 5.000, 10.000. Setiap hari. Dan kalau bisa, setiap hari tersebut ada peningkatan gitu. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi tiap harinya tetap. Misal besok hari ini 1.000, besok 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 terus. Kalau ada peningkatan lebih bagus. Kalau nggak ada peningkatan nggak apa-apa. Yang penting sedekah setiap hari. Begitu Ustaz. Taib. Akhirnya kemudian orang tersebut melakukan yang disebutkan saran Ustaz tersebut. 6 bulan kalau nggak salah. 6 bulan apa 8 bulan ketemu lagi dengan Ustaz tersebut. Mengatakan, Ustaz, saya sekarang lagi nyari tanah mau bangun masjid insya Allah. Allah Akbar. Dia orang kaya, Masya Allah. Tapi rasa bakhilnya luar biasa ketika mau sedekah. Akhirnya apa? Karena terbiasa melakukan amal ibadah tersebut setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Bahkan dia tingkatkan, Masya Allah. Akhirnya apa? Menjadi kenikmatan dalam hatinya. Ketika itu tidak ada dalam kehidupannya, ada yang hilang. Ada yang hilang. Nah, dan ketika sedekah, ambil dalam hati kita apa? Rasakan dalam hati kita, saya yang bahagia nih, bukan orang yang nerima yang bahagia. Dan Rasulullah SAW mengatakan, al-yadul ulya khairum minan yadi sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Lebih baik berarti lebih semuanya, lebih bahagia, lebih baik, dan seterusnya kan gitu. Maka masuk ke dalam hati kita ketika kita bersedekah, walaupun itu sedikit, saya yang bahagia nih. Bukan orang ini yang dapat kesedekah yang bahagia, tapi saya yang bahagia. Ketika mungkin ada penyesalan dan seterusnya, istighfar langsung kepada Allah. Besok lagi, terus lawan terus itu bisikan syaitan seperti itu. Sampai menemukan kenikmatan dalam bersedekah, dalam beribadah tadi itu. Dan lakukan juga kiat-kiat yang tadi itu dari apa? Kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Wallahu a'lam. Masya Allah. Alhamdulillah. Ingin berikan. Syafakumullah Ustadz. Amin. Begitu ya Ustadz. Masya Allah.
Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, sebagai orang beriman, kita harus makan makanan yang halal, yang baik-baik dari rezeki yang kita cari. Kita bersyukur dan apabila mencari rezeki tidak halal, lupa bersyukur. Dan apabila mengambil uang bukan haknya, berdosa. Ada juga seperti itu tidak berkah. Bagaimana solusinya kalau menemukan seperti itu? Syukran, Ustadz. Setiap orang di atas muka bumi ini, setiap manusia di atas muka bumi ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersyukur kepadanya. Salah satu bentuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla adalah memakan dan meminum sesuatu yang halal, mengkonsumsi sesuatu yang halal. Karena orang-orang yang mengkonsumsi sesuatu yang haram, pada hakikatnya dia tidak bersyukur akan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Karena kalau kita lihat berapa banyak makanan dan minuman yang Allah halalkan dan betapa sedikitnya makanan dan minuman yang Allah haramkan. Betul ya? Itu perbandingannya jauh banget, luar biasa. Maka harusnya seorang muslim dan muslimah harusnya kemudian apa? Bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Salah satu caranya tidak mengkonsumsi sesuatu yang haram. Tidak mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan itulah itu di antara bentuk rasa syukur kita kepada Rabbul Alamin. Maka seorang muslim dan muslimah harus perhatian tentang masalah ini. Harus perhatian tentang masalah hal ini. Nauzubillah min dzalik. Karena berapa banyak orang-orang yang nggak takut kepada Allah, akhirnya kemudian mencampurkan sesuatu dalam makanan atau minumannya sesuatu yang haram. Walaupun hukum asalnya bagi kita, karena kita di negara mayoritas muslim, pada hakikatnya hukum asalnya halal, kan gitu. Tapi itu yang ditakutkan adalah orang-orang yang tidak takut kepada Allah, yang penting laris, mencampurkan segala sesuatu di dalam makanan atau minuman tersebut, walaupun ternyata itu sesuatu yang diharamkan dalam syariat. Maka kita wajib bertakwa kepada Allah semampu diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Ustadz, Ana seorang pengusaha, eh, pengusaha jam mewah. Beberapa kali orang yang Ana kenal datang dan berbelanja di tempat Ana untuk membeli beberapa item jam mewah tersebut dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Belakangan Ana tahu kalau uang pembelian tersebut adalah hasil dari pemerasan. Apakah Ana harus mengembalikan uang tersebut atau bagaimana ya Ustadz? Sebenarnya Ana tidak tahu, tapi ada keraguan setelah mengetahui siapa orang ini. Apa yang harus Ana lakukan Ustadz? Jazakumullah Itu khairan. dari mana dan pemerasan? Tahu secara pasti itu pemerasan atau gimana? Mungkin di sini ada informasi Ustadz. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, kalau secara hukum asal ya, secara hukum asal, ketika orang datang kepada kita, nggak ada kewajiban kita mencari tahu siapa si fulan ini, dari mana kemudian hartanya, uangnya dia beli, seterusnya. Nggak ada kewajiban sama sekali. Bahkan nggak boleh, subhanallah. Bahkan nggak ada. Jadi hukum asalnya pada hakikatnya boleh, nggak ada masalah. Adapun kalau kemudian setelah itu dia tahu mungkin dari orang dan seterusnya, maka ke depannya mungkin jangan kan gitu ke depannya. Tapi yang kemarin-kemarin pada hakikatnya halal, karena pada hakikatnya sudah dia tidak tahu yang pertama. Dan yang kedua, ini harus tahu secara pasti dulu, karena nggak bisa sembarangan, subhanallah. Tadi pemerasan tadi tahu dengan pasti atau tidak kan gitu. Kalau nggak tahu dengan pasti kelihatannya Pak Ustadz, ini saya ragu Pak Ustadz, ini dan seterusnya. Kalau yang seperti ini banyak kemungkinan nggak bisa. Dia harus tahu secara pasti dulu, baru kemudian dia nggak boleh jual kepada orang tadi. Tapi kalau nggak tahu secara pasti, hukum asalnya pada hakikatnya adalah halal pada hakikatnya. Allah alam bissawab. Jadi tidak harus dikembalikan ya Ustadz, karena dalam Tidak. hal ini ya. Baik. Insya Di Allah sini tidak. Insya Allah halal ya Ustadz. Ada tambahan di sini Ustadz. Beliau adalah seorang pengacara yang bekerja di perusahaan dan bagian litigasi, yaitu bagian yang memang selalu berusaha untuk memenangkan persidangan terkait dengan urusan eh, banyak orang. Jadi seperti itu Ustadz, diketahui bahwa itu posisi yang memang suka menekan orang-orang pihak lain. Ya, tetap aja itu belum pasti, betul ya? Itu hanya asumsi, hanya praduga tentang masalah tersebut. Tapi kalau dia tahu secara pasti, jelas, baru itu hukumnya beda ceritanya. Tapi kalau hanya karena itu, karena kan biasanya kalau mengacara kan harus ini, ngasih ini, macam-macam. Tahu pasti atau tidak, itu yang jadi masalah. Kalau tahu pasti, selesai. Nggak, jangan. Tapi kalau nggak tahu secara pasti, halas hukum asalnya halal pada hakikatnya. Allah a'lam bishawab.
Baik, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Ustadz, di ayat tadi ada disampaikan bahwa manusia tidak menanggung dosa orang lain. Bagaimana dengan dosa orang tua yang pernah berzina, Ustadz, yang pernah Ana dengar bahwa anak perempuannya atau istrinya bisa mengalami pelecehan akibat dari apa yang dilakukan orang tuanya. Sedangkan orang tua Ana sudah meninggal, Ana tidak tahu apakah mereka sudah bertobat atau tidak. Bagaimana Ana terhindar dari dosa yang seperti itu nanti Ustaz? Jazakumullah khairan. Nah, ada sebagian perkataan ulama memang mengatakan bahwa zina itu hutang, kemudian hutang itu akan dibayarkan oleh anggota keluarga seterusnya. Ini pada akhirnya eh, bukan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi perkataan ulama saking buruknya zina tersebut. Tapi bukan berarti kemudian ketika orang tua yang melakukan naudzubillah misal melakukan zina, kemudian anaknya siapanya yang kemudian ikut nanggung dosanya dari itu. Enggak sebenarnya. Kalau kemudian anaknya bertakwa misal kepada Allah, anaknya kemudian misalkan kajian sunnah, masya Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, selesai kalau itu nggak ada masalah. Maka kata-kata tadi wala Allah mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra itu luar biasa banget masya Allah. Seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain kecuali yang dia lakukan itu sangat luar biasa masya Allah. Makanya anak yang lahir misal dari hasil perzinahan, sebenarnya anak itu nggak dosa, nggak ada masalah. Cuma saking buruknya dosa zina tersebut, akhirnya kemudian berdampak kepada keturunan, dan seterusnya. Dan Islam sangat menjaga tentang hifdzun nasl, kan gitu. Menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga dan seterusnya, menjaga agama. Nah, itu sangat luar biasa. Tapi dosanya nggak ada yang menanggung. Hanya dirinya ketika dia melakukan dosa itu, dosa zina tersebut. Adapun kemudian nanti akan turun kepada anaknya, cucu, nasl ini enggak. Ini tidak, insya Allah. Apalagi kemudian ketika anak dan cucunya tersebut bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz, ini pertanyaan di luar tema. Soal zakat mal, apakah bisa diberikan kepada adik ipar yang perlu uang untuk menyuap polisi agar perkara tindak pidananya tidak naik dan tidak dipenjara? Bu- Sudah bukan tindakan kriminal pertama, dulu mencuri tapi di dalam keluarga sehingga dimaafkan saja. Kondisinya berkekurangan. Jelas nggak boleh, subhanallah. Ar-rashi wal murtashi fin nar. Orang yang menyuap dan orang yang disuap dua-duanya dalam api neraka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dosa besar, nggak main-main, luar biasa. Tambah lagi pakai duit zakat, nggak boleh, subhanallah. Nggak boleh seperti itu. Jangan, subhanallah. Dosa dari menyuapnya, kemudian dosa dari dia nggak mampunya, dan seterusnya. Bukan termasuk orang yang mustahik zakat, dan seterusnya. Wallah alam bishawab. Maka jangan. Baik, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah termasuk orang yang tidak bersyukur jika saat berdoa saya merengek kepada Allah, mengeluhkan semua permasalahan saya dan meminta jalan keluar dari Allah? Loh, kan itu orang bersyukur mah. Kalau nggak bersyukur itu dia merengek kepada manusia, dia mengeluh kepada manusia, bukan merengek kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia merengek kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, mengeluh kepada Allah, memelas dengan melas seperti anak kecil minta sesuatu kepada orang tuanya, ini luar biasa bagusnya, Masya Allah. Bahkan menunjukkan tingkat ketergantungan hamba itu kepada Allah. Malah bagus, luar biasa. Kalau dia merengek hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang memang disyariatkan. Itu yang memang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada diri kita. Tambah kita meminta kepada Allah, tambah kita bergantung kepada Allah, tambah kita merengek kepada Rabbul Alamin, tambah Allah cinta kepada kita. Tambah kita tidak merengek kepada Allah, tambah kita tidak meminta kepada Allah, tambah kita tidak berdoa kepada Allah, tambah Allah akan murka dan marah kepada diri kita. Dan ini bedanya makhluk dengan sang khalik. Kalau makhluk tambah sering diminta, pasti ada jenuhnya rasa bosan. Tapi kalau sang khalik tambah sering diminta, Allah tambah cinta kepada makhluk tersebut. Berarti makhluk tersebut membutuhkan Allah dalam hidupnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih dari Hakim Tabrani, syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin ketika dia bangun di tengah malam. Bangun malam ibadah kepada Allah. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan keperkasaan kekuatan seorang mukmin ketika dia nggak butuh sama manusia dalam hidupnya. Berarti sangat 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 butuh kepada Allah Azza wa Jalla dalam hidupnya. Salah satunya adalah doa. Rengekannya, tangisannya, doanya kepada Allah itu memang harus selalu seorang muslim panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla sesering mungkin.
Senikmat mungkin itu subhanallah. Malah itu sesuatu yang bagus. Kalau kepada manusia baru itu salah subhanallah. Allah a'lam bishawab. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, Ana seorang mahasiswa. Ana sering diejek oleh teman-teman Ana yang liberal. Karena Ana dulu pernah bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat kecil dadanya pernah dibelah oleh malaikat, dicuci 2 kali. Dan kemudian Allah Maha memberi, bahkan kalau para sahabat sendalnya putus, minta kepada Allah. Lalu saya ditertawakan. Dia bilang, kasihan ya Tuhan kamu, masa urusan sendal aja harus minta. Namanya Tuhan itu urusannya perkara besar. Saya terkadang mau marah Ustadz, tapi apakah saya harus melawan mereka atau saya diam saja? Rasul dan Allah saya dihina. Jawabannya fa'arid 'anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang bodoh. Apa ini urusin kayak gitu? Orang yang liberal dan ini Allah musta'an. Ini yang menunjukkan bagaimana dunia perkuliahan, dunia perkampusan, jauhnya mereka dari agama subhanallah. Jauhnya para mahasiswa dan mahasiswi dari agama. Luar biasa banyak nih Masya Allah seperti ini. Yang liberal dan seterusnya. Mau ngapain? Diladeni mau apa? Akhirnya kena syubhat dari dirinya, masuk ke kepala kita, bahaya. Tinggalkan yang seperti itu. Kita sampaikan, ini yang hak, dia mau terima, alhamdulillah, nggak mau terima, urusan dia sama Allah Azza wa Jalla, selesai. Angkat tangan, semoga Allah berikan hidayah kepadamu. Selesai. Tinggalkan. Nggak usah kemudian mau marah, mau berantem terus. Nggak ada manfaat, apa faedahnya? Faedah. Apa faedahnya coba? Apa faedahnya? Fa'arid 'anil jahilin, kata Allah. Berpalinglah dari orang-orang bodoh, orang-orang jahil. Maka doakan semoga Allah berikan hidayah kepada mereka dan kita berpaling supaya kita nggak kena syubhat dari mereka semua. Dan ingat ya ikhwan subhanallah, satu waktu orang-orang kayak gitu, orang-orang seperti itu tuh, satu waktu pasti akan butuh Allah dalam hidupnya. Karena kering pasti, hidupnya kering. Akal jadi Tuhannya luar biasa kan, memang kayak orang seperti ini kan akal jadi Tuhan gitu. Oh ini begini loh. Pasti suatu waktu kering itu. Pasti nggak mungkin tidak. Karena nggak mungkin dia dalam hidupnya nggak butuh Allah, nggak butuh agama tuh nggak mungkin, mustahil. Nah pada saat itu semoga Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepadanya ketika kekeringan seperti itu tuh. Karena subhanallah banyak seperti yang ini. Banyak banget luar biasa orang yang seperti itu. Akhirnya ujung-ujungnya Allah berikan hidayah karena rasa kering dalam hatinya tuh. Karena ada dalam dirinya yang dia tidak isi dari beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tinggalkan. Tinggalkan dan doakan semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Allah alam. Masya Allah. Ustadz, terkait pertanyaan tentang lebih utamanya wanita sholat di rumah. Ana seorang mu'alaf, hafalan Ana baru sedikit, Ustadz, hanya 3 kul. Tapi Ana melihat hadis keutamaan hadis tersebut. Bahkan bagi seorang wanita yang umroh, lebih baik sholat di hotel. Lalu ada juga yang mengatakan wanita tidak dilarang ke masjid, apalagi bagi yang tidak punya hafalan. Bagaimana seharusnya Ana bersikap ya Ustadz? Mohon maaf, banyak orang menyatakan Ana cantik. Jadi kalau kemana-mana banyak mata ikhwan yang selalu menatap. Ana jengah. Mohon nasihatnya Ustadz, apa yang harus Ana lakukan? Jazakumullah. Yang pertama kalau memang anti seorang yang apa cantik tadi kemudian seterusnya lebih ahsan ketika anti memakai cadar. Walaupun hukum cadar tidak wajib, disunahkan dari pendapat yang lebih rajih, wallah alam. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memang bisa dikatakan kecantikannya Masya Allah bisa memfitnah laki-laki dan seterusnya, maka lebih ahsan kemudian ketika memakai cadar supaya kemudian tidak memfitnah orang. Kalau belum bisa maka usahakan supaya kemudian menunduk mungkin tidak terlihat dari ikhwan dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua tadi, betul, bagi seorang wanita adalah yang paling terbaik sholatnya di dalam rumahnya. Bahkan ada sebuah hadis mengatakan sholat wanita dalam rumahnya lebih baik daripada di luar rumahnya. Sholat wanita dalam kamarnya lebih baik daripada di ruang tamunya. Sholat wanita dalam bilik kamarnya lebih baik dalam kamarnya. Berarti tambah tersembunyi bagi seorang wanita, tambah besar pahalanya. Tapi la tamna'u ima Allah masajid Allah, kata Nabi SAW. Jangan kalian halangi perempuan-perempuan muslimah untuk ke masjid-masjidnya Allah Azza wa Jalla. Boleh, misal tadi anti seorang mu'allaf misalnya baru hafal mungkin sedikit surat ketika mau Ramadan kemudian hanya bisa pendek bacanya, kemudian saya mau baca panjang nih, saya cari masjid mungkin
yang memang bisa panjang bacaannya, yang nikmat bisa kekhusyuannya dan seterusnya, kemudian datang ke masjid tersebut, boleh, boleh silahkan, boleh silahkan dengan niat mudah-mudahan saya bisa lebih panjang, saya bisa lebih dapatkan pahala kan gitu ya. Tapi kalau anti ingin kemudian di rumah dengan hafalan ataupun dengan baca dipegang, salat tarawih misalnya, agar panjang misalnya, itu pun boleh insya Allah. Jadi pilihan bagi seorang wanita. Tapi jelas kalau ditanya yang paling afdal, maka bagi seorang wanita jelas di dalam rumahnya itu jelas lebih afdal. Jelas lebih afdal. Tapi kalau dia ingin ke masjid dengan pertimbangan tadi itu, supaya lebih panjang, supaya bisa pahalanya lebih banyak, maka itu maka itu dibolehkan insya Allah. Adapun ketika di tanah haram, ini khilaf memang ulama tentang masalah ini. Mana yang lebih rajih, apakah di kamar hotelnya atau kemudian di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi? Ulama khilaf tentang masalah ini. Ulama khilaf panjang lebar tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana jika perasaan kita selalu sedih ketika melihat perang di Gaza? Berita di TV medsos, sehingga saat ini kami suka merasa tidak sanggup untuk melihat kesedihan rakyat Palestina. Apakah perang di Gaza ini menunjukkan rasa bersyukur rakyat Palestina dalam berjihad, walaupun dalam mata kita orang awam kelihatan penderitaan rakyat Palestina? Mohon penjelasannya Ustadz. Syukran. Betul. Saking seringnya kita melihat seperti itu, sampai nggak mau kita melihatnya. Nggak tega, luar biasa. Bukan kemudian nggak mau berita tentang saudara kita di sana, seterusnya. Tidak sama sekali. Tapi tadi subhanallah, nggak kuat hati kita subhanallah. Melihat bagaimana saudara-saudara kita dibantai di sana subhanallah. Maka kewajiban kita untuk selalu berdoa kepada Allah, ikhwan. Karena itu yang kita bisa. Itu yang kita mampu untuk sekarang. Kaum muslimin lemah subhanallah secara umum. Kaum muslimin secara umum luar biasa lemahnya. Maka salah satu kekuatan yang paling kuat luar biasa yang sekarang bisa kita lakukan, doa kepada Allah agar Allah berikan izzah, kemenangan bagi mereka, agar Allah berikan tamkin wa ta'yid wal izzah, kemuliaan bagi mereka, kekuatan bagi mereka dan seterusnya. Dan itu jelas banyak hikmahnya ketika Allah Azza wa Jalla mentakdirkan seperti itu. Dan bisa jadi tadi, bisa jadi rasa syukur rakyat Palestina tersebut Allah jadikan seperti itu. Sehingga banyak dari mereka yang mendapatkan syuhada, mudah-mudahan subhanallah dan seterusnya. Dan subhanallah, semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan kekuatan bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, dan semoga Allah Azza wa Jalla hancurkan sehancur-hancurnya Yahudi laknatullah alaihim. Allahumma amin. Allahumma amin. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, afwan, mungkin Ana terluput. Apakah bisa disimpulkan bahwa salah satu bentuk syukur kita adalah menjalani semua kewajiban kita sebagai mukmin, dan satu dari kewajiban kita adalah menuntut ilmu. Terkait menuntut ilmu, ada keutamaan besar di dalam majelis ilmu seperti mendapat naungan dari para malaikat dan lain sebagainya. Pertanyaan Ana, jika ternyata majelis tersebut bukan majelis yang bukan manhaj salaf, apakah kita masih mendapatkan keutamaan majelis ilmu tersebut? Jazakumullahu khairan. Nah, betul. Yang pertama jelas, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kemudian bersyukur dengan amal perbuatan kita, bersyukur dengan anggota tubuh kita, dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu jelas salah satunya adalah perintah Allah, menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Tapi perhatikan, majelis ilmu yang mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, jelas majelis ilmu yang dibacakan qala Allah wa qala Rasul ala fahmi salaf. Majelis ilmu yang dibacakan firman Allah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya itu difahami dengan pemahaman salafus salih. Yang keduanya itu difahami dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu majelis ilmu yang benar. Karena kalau majelis ilmu yang di dalamnya kemudian nggak dibacakan qala Allah, qala Rasul, atau dibacakan qala Rasul tapi atas atas kepala mereka masing-masing, bukan mengikuti pemahaman sahabat, bukan mengikuti pemahaman para ulama salaf terdahulu, itu bukan majelis ilmu yang benar. Maka para ulama memberikan kriteria atau majelis ilmu yang di dalamnya memberikan keutamaan berbagai macam luar biasa banyaknya. Yang pertama jelas ikhlas ketika kita datang ke majelis ilmu itu. Yang keduanya adalah majelis ilmu yang benar.
Majelis ilmu yang benar, yang di dalamnya dibacakan qala Allah wa qala Rasul ala fahmi salaf. Itu baru majelis ilmu yang benar kata para ulama. Itu majelis ilmu yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa banyaknya. Salah satunya diliputi malaikat, didoakan dan seterusnya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini bagian dari agama, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Enggak sembarangan. Enggak sembarangan. Khawarij masih ada sahabat Nabi loh. Khawarij. Pada saat itu ribuan orang, banyak dari mereka yang hafal Al-Qur'an luar biasa. Tapi nggak mau mengikuti pemahaman sahabat, sesat, naudzubillah. Kata Nabi SAW, al-khawariju kilabun nar. Khawarij itu anjing-anjingnya api neraka. Rasul luar biasa bahasanya, keras banget ini, luar biasa. Kenapa? Karena merusaknya kepada umat, luar biasa rusaknya. Rusaknya. Akhirnya apa? Diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di perang Nahrawan. Setelah dikirim Ibnu Abbas untuk mendakwahi mereka, setengah dari mereka taubat. Masih ada ribuan orang itu yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di perang Nahrawan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan apa? Kalau aku masih hidup pada saat itu, aku akan bantu kalian memerangi Khawarij itu. Kenapa Khawarij ini bisa sesat? Padahal Al-Quran, As-Sunnah kepalanya luar biasa. Karena tidak mengikuti pemahaman pola pikir para sahabat Nabi. Nggak ada satupun sahabat di tengah Khawarij, nggak ada. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika pertama kali mendebat mereka, pertama kali ditanya Ibnu Abbas apa? Dari kalian ribuan orang ini, nggak ada satupun sahabat Nabi di antara kalian. Itu menunjukkan kebatilan kalian maksudnya. Masa nggak ada satupun sahabat di tengah kalian sih? Sahabat Nabi kita tahu bersama luar biasa, murid terbaik dari guru terbaik. Masa nggak ada satupun di tengah kalian sahabat Nabi sih? Nah ini pentingnya memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Dengan pemahaman para ulama salaf. 3 generasi terbaik, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau nggak, na'udzubillah min dzalik. Akhirnya memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan kepala mereka masing-masing, ini bahayanya. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah dzalik. Satu lagi Ustadz, pertanyaan. Terakhir, Ya, baik Ustadz. Belajar bahasa Arab dengan Ustadz yang tidak bermanhaj salaf, apakah diperbolehkan belajar dengan Ustadz tersebut? Nah, ini pernah ditanyakan oleh banyak ulama di antara Syekh Abdul Muhsin. Kata Syekh Abdul Muhsin adalah kalau kita bisa mencari guru bahasa Arab ataupun ilmu alat yang lain, nahwu, shorof, tajwid dan seterusnya, bisa mencari guru yang bermanhaj salaf, manhajnya benar, pemahamannya benar, itu hada ahsan. Itu yang paling selamat. Itu yang paling benar, itu yang paling selamat. Tapi kalau nggak ada di daerah kita, misal nggak ada nih, nggak ada di daerah kita ilmu alat, perhatikan, bukan ilmu akidah ya, ilmu alat contohnya tadi bahasa Arab, nahwu, shorof, tajwid, tahsin Al-Quran, ilmu alat untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, nggak ada benar-benar di daerah kita, maka silahkan, tapi jangan pernah belajar masalah akidah, jangan pernah belajar masalah manhaj dan seterusnya. Tapi alhamdulillah sekarang banyak, masya Allah, apalagi di kota-kota besar, masya Allah. Dan sebenarnya bisa aja kalaupun di kota-kota ini bisa dengan online kan gitu. Karena ditakutkan, naudzubillah, walaupun bahasa Arab, ada zaman terdahulu, ulama bahasa Arab, ulama lughah bahasa, tapi memasukkan contoh-contoh syairnya, contoh-contoh di dalam bahasa Arabnya dengan akidah mereka. Ini ditakutkan nih. Ini ditakutkan dan ini terjadi oleh para ulama nih, subhanallah. Jadi memasukkan contoh-contoh, misal contoh buat kalimat atau apa, itu contohnya dengan akidah mereka. Akhirnya sedikit-sedikit masuk syubhat, bahaya di situ. Maka Syekh Abdul Muhsin mengatakan, begitu juga para ulama lain mengatakan, ketika kita masih lemah, kemudian akidah kita masih jauh dan seterusnya, maka yang lebih ahsan adalah mencari guru-guru yang mengajar bahasa Arab ataupun ilmu alat yang lainnya dengan manhaj yang sahih. Dan sekarang banyak, masya Allah. Sekarang banyak, masya Allah, bisa dengan online juga dan seterusnya. Itu lebih selamat, itu lebih aman. Tapi kalau nggak ada sama sekali benar-benar, maka belajar hanya ilmu alat saja, jangan yang lain. Jangan yang lain, apalagi masalah akidah, jangan. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim. Sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah berikan keberkahan Ramadan bagi diri kita dan jadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa ketika Ramadan dan setelah Ramadan. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustadz Ahmad Bazir. Barakallahu